Haleluya, 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 haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu baru. Roh kebenaran akan bersaksi tentang aku, sabda Tuhan, tetapi kamu juga harus ikut bersaksi. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus ikut bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat baik, bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, ada dua peristiwa yang indah pada hari ini. Yang pertama adalah bersama seluruh gereja kita mengenang sosok seorang kudus yang dikenal, khususnya kota yang nanti akan kita tujui, yaitu kota Roma. Nama orang kudus itu adalah Santo Filipus Neri. Santo Filipus yang kita Neri itu artinya hitam. Jadi Santo Filipus yang hitam. Jadi kalau kita yang tidak mengerti bahasa itu, Neri namanya bagus banget ya. Padahal Neri itu artinya hitam sekali. Ya, kalau Nero hitam, Neri hitam banget, seperti ya. Tapi orang kudus ini benar-benar sangat inspiratif. Kenapa? Karena pada masanya dia itu bisa mengumpulkan anak-anak muda dan dia bentuk kelompok-kelompok, dia kasih pembinaan, kasih katekese, dan itulah yang disebut dengan oratorium. Oratorium. Oratori itu artinya seorang yang jago berpidato, jago berbicara, tetapi oratorium itu adalah tempat di mana anak-anak itu dibina secara rohani dengan pengajaran-pengajaran. Dan ada satu ungkapan dari Santo Filipus Neri yang terkenal, dia mengatakan pada orang-orang muda begini, "Kamu boleh berlari, boleh melompat, boleh berteriak, asal jangan berbuat dosa." Asal jangan berbuat dosa. Jadi perkataan ini membuat anak-anak muda pada zamannya itu sangat percaya diri. Kita bisa berteriak, bisa berlari, bisa melompat. Yang penting kita tidak jatuh dalam dosa. Itu adalah satu nasihat yang sangat indah dari Santo Filipus Neri. Sampai saat ini selalu dikenang sebagai seorang edukator, pendidik bagi orang-orang muda, terutama menjaga mereka untuk tidak mudah jatuh ke dalam dosa. Yang lain boleh, asal jangan jatuh dalam dosa. Saya pikir bahwa sosok orang kudus ini menginspirasi kita, bagaimana kita sebagai orang tua juga tidak saking posesif dengan anak-anak kita. Kita perlu memberikan kebebasan kepada anak, you boleh bergaul, bersahabat dengan siapapun, yang penting ini, jaga diri, atau paling kurang makan 3 tahu. Ya,
kepada anak-anak kita, makan 3 tahu. Tahu yang pertama, bukan tahu yang kita makan itu ya. Tahu yang pertama adalah tahu diri. Harus tahu diri. Tahu diri bahwa memang kita ini adalah manusia yang ada kedagingan kita. Tapi kepada anak-anak, tahu diri kamu adalah anak-anak, masih muda, bla 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 bla. Yang kedua adalah tahu bahwa diri. Dan yang ketiga adalah tahu Tuhan. Atau kalau kita mau balik, kita mulai dengan yang paling tinggi. Tahu yang pertama adalah tahu Tuhan, paling kurang Tuhan Yesus. Yang kedua, tahu diri. Dan yang ketiga, tahu bahwa diri. Nah, ini adalah nasihat yang boleh kita berikan pada anak. You boleh berlari, melompat, berteriak kegirangan, asal jangan jatuh ke dalam dosa karena you punya 3 tahu yang enak itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berada di tempat ini yang tadi juga dalam perjalanan kita sudah diingatkan. Kita berada di sini untuk berjumpa dengan Tuhan dan juga tentu Bunda Maria dari La Salette yang pada tahun 1846 bulan September itu menampakkan dirinya kepada 2 orang gembala, Maximin Giraud dan Melanie Calva. Kedua anak yang sederhana, tapi Bunda Maria memilih untuk memperkenalkan dirinya sebagai Bunda Allah. Tapi penampilan sang bunda itu seperti patung yang dibuat ini. Bukan sosok Maria yang senyumnya manis. Meskipun kesaksian mereka berdua, dia itu wanita yang cantik. Tetapi ketika mereka memperhatikan, wajahnya itu sedih. Dia sedih. Seolah-olah mau mengatakan bahwa tahun 1846 itu sudah ada pemikiran ke depan, tidak hanya gejala-gejala sosial, politik di dunia, tapi bahwa akan ada masalah-masalah besar dalam gereja dan juga di dalam dunia secara umum, secara luas. Maka pesan-pesan Bunda Maria dari La Salette kepada kedua anak muda ini, yang pertama adalah pesan doa. Dia berharap supaya setiap orang itu boleh mengangkat hati dan pikirannya kepada Tuhan dalam doa. Definisi doa adalah kita mengangkat hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Jadi dalam situasi apa saja kita bisa berdoa. Bukan hanya sekedar komunikasi, tapi hati pikiran kita sungguh menyatu dengan Tuhan sendiri. Lalu yang kedua adalah rekonsiliasi dengan Tuhan. Bahwa dunia tentu saja penuh dengan kelemahan, chaos, situasi kacau balau, atau penuh dengan dosa. Karena itu, seperti Santo Paulus sendiri mengatakan, Kristus adalah damai kita, maka kita juga harus bertumbuh dalam semangat untuk berrekonsiliasi dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita memiliki titik-titik kelemahan, noda-noda hitam atau titik-titik dosa di dalam kehidupan kita. Maka kita perlu berdamai atau berrekonsiliasi dengan Tuhan. Dan kapan kita bisa membangun rekonsiliasi kita dengan Tuhan? Pada saat kita menyatakan pertobatan kita melalui sakramen tobat. Jadi sakramen tobat menjadi satu jalan untuk membantu kita bisa berrekonsiliasi dengan Tuhan. Pesan yang lain lagi adalah bahwa Bunda Maria berharap agar kita menguduskan hari Tuhan. Yaitu pada hari Minggu kita menggunakannya untuk bersatu dengan Tuhan. Nah, ini kadang-kadang menjadi tantangan dari dulu. Ya, kita sudah dikasih 1 minggu dan 24 jam itu penuh dengan rutinitas kehidupan kita. Untuk Tuhan pada hari Minggu, ya
Ya paling ya 2 jam lah. Tapi banyak orang minggu juga tidak ke gereja, ikut misa online, tidur, baring sambil nonton di YouTube tentang misa. Oh, saya misa online Romo, di mana? Sambil bareng. Sudah bareng, pakaian enggak sopan lagi. Ya. Orang kalau misa online, ikut misa online, ini ada taplak putihnya, ada salib, ada lilin, dan dia duduk menghadap ke layar kaca, tapi seolah-olah dia ikut misa. Itu bilang, saya misa online. Bukan sambil lihat dan main HP baru. Dan sertamu juga. Bukan. Kemudian komuni batin, hafal lagunya, ikut menyanyi. Selesai ya selesai. Kita misa online yang benar adalah kita siapkan altar, ada lilin yang menyala, ada salib, ikut dari awal sampai akhir. Kebelet juga tahan. Ya. Langsung pergi ya. Atau paling parah itu sambil bareng tidur lalu sambil nonton YouTube. Itu bukan misa online, nonton YouTube. Ya. Santa Maria dari La Salette ini minta, kuduskanlah hari Tuhan. Satu lagi pesan yang indah dari Santa Maria dari La Salette adalah supaya kita menghormati nama Tuhan. Menghormati nama Tuhan. Waduh, ini kadang-kadang itu kita sadar atau tidak sadar kita melanggar loh. Kalau kita omong tuh, demi nama Tuhan. Aduh, sudah demi nama Tuhan buat tanda salib lah. Dobel dosanya. Ya. Itu kita main-main. Orang-orang Yahudi itu, kalau tulisannya adalah Yahweh, ya, Yahweh, tapi bacanya bukan Yahweh. Tulisan Yahweh tapi bacanya Elohim. Elohim. Ya. Betapa sucinya nama itu. Maka namanya ditulis, kalau kita kan baca Yahweh. Tapi orang-orang Yahudi tidak akan baca Yahweh. Akan baca Elohim. Karena nama Tuhan itu nama yang kudus. Karena kita tidak bisa main-main dengan nama Tuhan. Kita orang Katolik sudah sebut, pokoknya demi nama Tuhan, saya tidak melakukan itu. Aduh, sudah bersumpah palsu, ya. Buat tanda salib lagi, dosanya bertonton itu ya. Seperti itu ya. Jadi, itu pesan dari Bunda Maria dari La Salette dan pesan-pesan yang lain. Tapi menarik ya, bahwa patung yang kita saksikan ini, ya, Bunda Maria sedang berduka. Karena situasi dunia, relasi dengan Tuhan, relasi antar sama, menguduskan nama Tuhan dan menguduskan hari Tuhan, itu menjadi concern dari Bunda Maria dari La Salette. Dan kita bersyukur kita berada di tempat ini untuk refreshing, disegarkan kembali. Sehingga paling kurang ketika kita kembali dari pesiaran penuh pengharapan ini, kita sungguh-sungguh berubah menjadi baru. Sabda Tuhan yang kita dengar hari ini juga sangat meneguhkan kita. Saya terinspirasi lebih-lebih pada bacaan Injil, di mana sambil kita menyiapkan diri untuk menyongsong kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari Kamis nanti, kita juga diarahkan untuk tetap memandang Roh Kudus sebagai pribadi ilahi yang sangat penting bagi kita. Kalau kita sudah tahu apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita, bahwa Roh Kudus atau penghibur atau Parakletus yang akan diutus oleh Bapa melalui Dia sebagai anak, itu akan datang untuk mengajar dan mengingatkan kita. Itu dua tugas yang pertama dari Roh Kudus. Dan hari ini, Dia tambahkan satu lagi. Tidak hanya mengajar dan mengingatkan, tapi menjadi saksi. Menjadi saksi. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kita pun dipanggil untuk menjadi saksi bagi Kristus. Dalam bahasa yang lain, saksi itu adalah martir. Dulu kita punya pemahaman martir itu adalah orang yang dibunuh, menumpahkan darah,
karena mempertahankan iman. Ya, tapi arti kata martir itu artinya witness, kesaksian, witnesses. Jadi tugas kita adalah ikut memberi kesaksian. Nah, kesaksian macam apa yang bisa kita tunjukkan kalau Roh Allah sungguh bekerja di dalam kehidupan kita? Kalau Roh Allah itu memberi kekuatan kepada kita untuk menjadi saksi kasih, kebenaran, dan lain sebagainya, maka kita pun punya tugas yang mulia untuk memberikan kesaksian tentang iman kita kepada Kristus. Apa yang kita bisa lakukan secara sederhana? Saya bersyukur bahwa kita dalam perjalanan ini, kalau bersama-sama, ayo mari kita berdoa sebelum makan. Kita berdoa dalam nama Bapa. Ya. Satu kesaksian sederhana. Bagaimana kita membuat tanda salib? Ada yang buat tanda salib. Mungkin dadanya lagi gatal-gatal itu ya. Guru agama saya dulu itu mengajar saya buat tanda salib begini. Dalam nama Bapa, pas di dahi. Yang kedua, kami harus cari kami punya pusar. Sampai pusar ini. Ya, dan yang ketiga benar-benar di sini, dan yang satu di sini. Itu betul-betul berbentuk salib. Kalau salib kecil, masa sih kok yang ini dan yang ini kok sama aja? Mestinya yang ke bawah kan harus lebih panjang. Ya, maka dia mengatakan dalam nama Bapa itu kita taruh tangan di dahi kita untuk mengingat bahwa Allah Bapa adalah Dia yang punya kehendak. Dia punya rencana untuk menciptakan segala sesuatu. Yang kedua, kita taruh di pusar kita. Dia tanya kepada kami, kamu rasa bagaimana kalau di pusar? Mau pipis. Ya, seperti itu. Itu. Yesus adalah pusat kehidupan kita. Jadi, zaman ini ada yang, di pusar, di hati ya. Dia adalah cinta dan terlepas dari simbol apapun. Yang penting yang ini ke bawah harus lebih panjang. Karena yang ini ke sini pasti lebih pendek. Ya. Roh Kudus, kita kalau pikul satu, pasti di sini yang lebih kuat. Ini. Dan kita tutup dan amin ada di sini. Amin. I believe, saya percaya. Saya percaya bahwa Bapa itu menciptakan segala sesuatu, Yesus sebagai pusat kehidupan saya, dan Roh Kudus adalah kekuatan saya. Amin. Saya percaya. Itu adalah witnesses, kesaksian kita. Saya yakin ibu-ibu itu adalah guru yang pertama untuk mengajar anak-anak membuat tanda salib. Ayo sebelum makan, silakan tanda salib. Ya. Sekiranya sekarang yang ada bukan anak-anak lagi, tapi cucu-cucu. Ajari mereka itu cara buat tanda salib yang benar. Atau yang lain-lain. Jadi kita zaman ini, kemartiran bukan menumpahkan darah lagi. Tapi kemartiran bagi kita adalah kita bersaksi tentang kebaikan-kebaikan yang bisa kita berikan kepada siapapun. Dan kalau kita mampu bersaksi, saya yakin Bunda Maria punya wajah bukan lagi sedih-sedih, tapi akan senyum manis, secantik yang ada di Lourdes dan ada di Fatima yang sudah kita kunjungi. Amin. Tuhan memberkati kita semua.